Kalau kita mengetahui rahasia-rahasia Allah di balik kejadian-kejadian fenomena alam semesta, termasuk apa yang terjadi pada diri kita, pasti kita akan alhamdulillah terus Bapak Ibu. Pasti. Kalau kita takwa. Dalam pengertian kehidupan kita itu sudah kita lakukan ya, untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Pasti apapun dalam kehidupan kita itu nanti ada skenario besar yang kebesarannya. Kalau kita tahu itu pada waktu kita merasa sulit, pasti tetap alhamdulillah. Saya berkali-kali menceritakan, umpamanya ban motor bocor. Kita kan merasa sulit. Waduh lah kok bocor. Lah kok nambal 15.000 iki. Nambal 15.000 sak nggih. Nambah 10. Ya, umpamanya begitu. Tapi kalau kita tahu skenario ternyata Allah menyelamatkan kita dari kecelakaan di depan seandainya ban kita nggak bocor. Kita alhamdulillah tuh Bapak Ibu. Dan itu kejadiannya di berbagai macam kehidupan, tidak hanya ban bocor. Cuma nopo Bapak Ibu, kita itu belum merasa nyata dengan Allah. Karena apa yang nggak tahu. Nah, balik kalau saya kembalikan, kita hidup itu dihidupkan oleh Allah, diberi kesehatan. Semua itu berarti dekengan kita itu Gusti. Apalagi kalau jenengan sudah masuk yang disebut sebagai wali-wali Allah. Ada orang nggak senang dengan jenengan aja, nanti bisa jadi orang yang nggak senang itu ditutui sama pasukan-pasukannya Gusti Allah yang tersebar di dunia. Wa man syakaraha faqad qayyadaha biiqaliha. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat, maka ia telah menantangnya untuk hilang. Dan barang siapa bersyukur atas nikmat, maka ia telah mengikatnya dengan tali yang tepat. Kalau kolbi kita bersyukur dengan hati, kita itu dengan tulus bahwa semua kenikmatan dari Allah, kemudian kalau cerita ke tetangga, akhirnya bukan pamer, tapi betul-betul takatus bin nikmah. Yuk tak jajan ke bakso yuk. Nah, ngoten umpamane. Wa imma bil jawarik, bersyukur juga bisa dengan anggota tubuh. Bi antasrifaha fi ta'atillah, yaitu dengan menggunakannya untuk mentaati Allah. Wa takuffaha amma la yurdihi, dan menahan anggota tubuh dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Jadi bersyukur dengan anggota tubuh itu adalah menggunakan tubuh ini untuk mentaati Allah dan menahan tubuh ini dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan dan ketetapan iman, dan moga-moga juga kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita sampai pada hikmah yang ke-74. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu ar-rabi'atu was-sab'un. Hikmah ke-74.
Qala As-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, man lam yashkur an-ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat, maka ia telah menantangnya untuk hilang. Dan barang siapa bersyukur atas nikmat, maka ia telah mengikatnya dengan tali yang tepat. Intinya agar kita bersyukur. Kira-kira hari ini kita semuanya mendapat kenikmatan banyak sekali nggih Bapak Ibu? Napa mawon? Sehat, sempat, apalagi seneng hatinya, keluarganya harmonis, tetangganya napa istilahnya nek Jawa, tetangga yang baik itu napa kalau Jawa? Nggih. Kalau sedulur semanak sedulur, kalau tetangga juga baik. Kemudian nuwun sewu, kalau kita mengingat sekarang ini di Gaza, Palestina, kita kan punya kenikmatan yang sangat besar nih Bapak. Kalau kita mengingat di Pakistan yang juga mayoritas Muslim, kan penuh kekhawatiran karena perang enggak kan begitu. Artinya kenikmatan yang kita nikmati saat ini itu akan ditambah oleh Allah. Kita ikat dengan tali yang tepat kalau kita bersyukur. Bapak Ibu, kalau kita bersyukur, kira-kira masih menggerutu enggak? Boten toh? Boten. Oh, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah paring kehidupan yang baik ini. Masa kok terus kemudian pindah tempat piye urip iki dari dulu tahun 70-an sampai sekarang kok kapan aku bahagia? Padahal hampir setiap hari sering lo bahagia sebenarnya. Nah, mau nonton drakor mau seneng nggih? Umpamanya begitu. Nah, wong ketemu kanca nggih seneng. Macet ngoten nggih monggo lho dinikmati mboten napa-napa. Saya tidak terganggu Bapak Ibu, dinikmati langsung Bapak. Disilakan. Artinya wah kok Pak Lukman ditinggal macet dhisik terganggu enggak boten. Nggih, langsung mau dinikmati. Masa lahirnya tahun 70 apalagi 60 sampai sekarang kok gak tahu bahagia. Niku kan pasti mengada-ada karena setiap orang niku seringkali bahagia. Cuma seringkali bahagia itu ketutupan hal-hal yang tidak membahagiakan. Nanti Bapak Ibu di surga niku ada hadisnya dan hadisnya sahih. Di surga itu nanti ada orang-orang yang dimasukkan ke surga, kemudian dipanggil oleh Allah, kemudian ditanya, apakah kalian pernah susah waktu di dunia? Jawabannya pripun? Mboten pernah, Gusti. Sedikit pun mboten pernah. Padahal setiap orang ya pernah susah tuh Bapak Ibu. Tapi kalau sudah di surga, apapun itu ketutupan. Saking enaknya surga. Nah, jenengan gitu begitu. Hari-hari ini kita semua sering-sering menilai sesuatu berdasarkan apa yang ada di kita sekarang. Nah, kalau sekarang seneng itu kayak kehidupan seneng terus. Padahal ini mesti enten susah. Begitu juga kalau kita itu sekarang lagi susah, menilai kehidupan itu mboten enten senenge. Kayak begitu. Nah, nanti kalau orang di neraka juga begitu, Bapak Ibu. Orang yang di neraka itu ditanya oleh Allah, kamu di dunia pernah seneng enggak? Padahal orang itu sering-sering masuk neraka karena tidak mengendalikan nafsunya. Gitu. Artinya nafsunya diumbar. Pasti biasanya sing seneng-seneng tentunya. Tapi kalau sudah di neraka, itu tidak satu pun kenikmatan di dunia yang teringat. Semuanya terhapus dari ingatannya. Ketutupan sedaya. Kalau seseorang bisa mensyukuri nikmat, biasanya sudah tidak menggerutu. Atau bahasa yang lain itu sudah nerimo. Nerimo itu bahasa lainnya kona'ah. Kalau seseorang sudah kona'ah, baru bisa bersyukur beneran.
Kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu kan rasa syukur kita. Kita menyebut Ar-Rahmanir Rahim. Itu sebetulnya juga memuji. Ya Allah, Engkau yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kita membaca Allahu Akbar itu juga rasa syukur. Memuji Allah atas rasa syukur yang kita terima dari Allah. Jadi kalau kita kemudian sholat dengan penuh rasa syukur, Allahu Akbar, Engkau memang maha besar ya Allah, maha besar karunia-Nya dan seterusnya. Kalau itu yang kita ingat, kita nggak sempat menggerutu Bapak Ibu. Memaki kehidupan, menyesali kehidupan, boten. Saya sudah pernah cerita mungkin, saya juga pernah dulu kelas madrasah yang lama itu, yang masih menghadap ke selatan. Saya pernah di kelas itu nyimpen gula Bapak Ibu karena jualan gula waktu itu sama Mas Dayat, Pak Dayat Jombang. Masih ingat betul? Eh, Niku rugi belenyek. Kenapa kalau gula merah itu kan lama-lama kan mencair Bapak Ibu. Waktu itu kan mesti kita susah tuh pikirannya. Tapi kalau sekarang kita ingat, mboten susah malih niku. Nah, artinya kalau kita mengingat apa-apa yang kita peroleh sekarang ini, kenikmatan yang begitu besar, maka hal-hal dulu itu seakan-akan adalah skenario Tuhan untuk menyiapkan kita hari ini. Kalau saya dulu itu berhasil jualan gula, saya dodolan gula Bapak Ibu. Berarti kan saya tidak sempat belajar lagi memahami Al-Quran yang luar biasa. Nilai-nilai Al-Quran yang kemudian ditulis menjadi kitab Al-Hikam ini. Nilai-nilai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis menjadi kitab seperti ini. Nah ini Al-Quran hadis dasarnya semua nih. Sanes mengarang khayalan. Nah, kayak meta di WA kita itu. Tuliskan dongeng itu ditulis ya Bapak Ibu. Yang punya WA. Dan sanes ini dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian Syekh Sarqawi yang mensarai Al-Hikam, beliau menuliskan begini. Qala As-Sarqawi yarhamuhullah. As-Sarqawi rahimahullah berkata, yakni maksudnya anna syukron ni'ami mujibun libaqaiha wa ziyadati minha. Bersyukur atas nikmat akan menghasilkan keberlanjutannya dan penambahan dari nikmat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sampun berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Quran surat Ibrahim itu surat keberapa Bapak Ibu? Ini untuk mengingat-ingat ya Bapak Ibu. Jadi dalil tentang rasa syukur itu di Quran surat Ibrahim ayat 7. 7 kali 2 pinten Bapak Ibu? 14. Surat Ibrahim itu surat yang ke-14. Ini untuk nginget-nginget. Ada orang yang daya ingatnya tinggi. Saya ini termasuk daya ingatnya mboten tinggi. Jadi kalau mengingat sesuatu harus pakai cara seperti itu. Niku namanya kalau dalam dunia pembelajaran dinamakan jembatan keledai. Niku teorinya jembatan keledai. Nah, untuk mengingat umumnya Quran surat 10 ayat 100. Nah, niku tentang apa? Itu tentang kewajiban seseorang harus berpikir. Allah akan menimpakan kehinaan bagi orang-orang yang tidak mempergunakan akal pikirnya. Contoh, kalau dulu karena kebanyakan gula lalu diabetes, kemudian tidak pernah nggak mau berhenti, terus saja, itu kan nggak mempergunakan akal pikirnya. Gitu Bapak Ibu. Kalau orang niku sering mah karena makanan ataupun karena pikiran, kan sebetulnya secara akal kan hilangi penyebab-penyebab mah itu. Mikirnya qanaah mawon sing kathah rasa syukure mboten tidak usah dibanyakkan yang menggerutu tidak terima itu insya Allah mahnya hilang gitu.
migrane nggih ngoten umpamanya. Nah, itu mempergunakan akal pikiran. Dokter itu mempergunakan akal pikiran sehingga menemukan obat. Terus lampu itu ditemukan dengan dasar akal pikiran. Hal seperti ini juga. Nah, kalau apakah penggunaan akal pikiran itu hanya di dunia sains atau di dunia ilmu pengetahuan? Enggak. Begitu juga kalau umpamanya saya itu bisa khusyuk kalau memahami makna ayat Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Saya bisa khusyuk. Kemudian saya belajar lagi. Ternyata alhamdulillahirabbil alamin itu maknanya segala puji. Segala puji itu ada 4 pujian. Pujian dari Allah untuk Allah sendiri, dari Allah untuk makhluknya, dari makhluk untuk Allah, dari makhluk kepada makhluk. Ternyata setelah saya memahami pujian, 4 pujian itu, saya kalau pas sholat alhamdulillahirabbil alamin lebih khusyuk saat saya hanya paham segala puji bagi Allah. Ternyata mendalami makna alhamdulillahirabbil alamin membawa mengantarkan saya lebih khusyuk. Berarti kalau saya memahami Ar-Rahman, Ar-Rahim lebih dalam lagi, pasti bisa lebih khusyuk. Lah niku akal pikiran. Umpamanya, kalau saya sholat dalam keadaan terburu-buru, maka saya tidak khusyuk. Kemudian kalau saya sholatnya itu tenang, dengan tenang hati, saya mau berdiri, saya konsentrasi dulu, tidak langsung Allahu Akbar. Saya baca kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falak. Kemudian takbir, itu rasanya sholat itu lebih khusyuk. Ternyata kalau kita melakukan persiapan menjelang sholat, bisa menjadi lebih khusyuk. Artinya, besok-besok kalau sholat, begitu lagi kan, kalau ingin khusyuk. Nah, ini akal pikiran. Niku Quran 10 ayat 100 tadi yang saya ceritakan. Nah, kita membahas ini sekarang. Quran surat Ibrahim atau surat ke-14. Maksudnya 7 kali 2 tadi. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Allah berfirman, jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmatku kepada. Niki ayat lengkapnya. Ayat lengkapnya saya kutipkan di sini. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Memaklumkan itu sama dengan maklumat. Pengumuman-pengumuman sapa sing gelem bersyukur tak tambah. Niku artinya kalau iku jenengan hikmati, jenengan pernah menonton film Brahma Kumbara? Yang tua-tua gitu, yang muda nggak kenal Brahma Kumbara. Itu kalau kerajaan itu memberi pengumuman maklumat raja. Niki pun dimaklumatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sapa wong sing syukur tak tambah. Sapa sing ingkar ingat bahwa azabku sangat keras. Napa gampil orang niku bersyukur? Nggih, nyatanya tidak semua orang bisa bersyukur, berarti itu tidak mudah. Napa mudah makan itu? Semua orang makan, berarti makan itu mudah. Tapi kalau apa mudah bersyukur itu? Nyatanya tidak setiap orang bisa bersyukur. Tadi diantaranya yang namanya bersyukur itu tidak menggerutu, sudah tidak mencela kehidupan, sudah sering membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau kita mengetahui rahasia-rahasia Allah di balik kejadian-kejadian fenomena alam semesta, termasuk apa yang terjadi pada diri kita, pasti kita akan alhamdulillah terus Bapak Ibu. Pasti. Kalau kita takwa. Dalam pengertian kehidupan kita itu sudah kita lakukan ya, untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Pasti apapun dalam kehidupan kita itu nanti
ada skenario besar yang kebesarannya. Kalau kita tahu itu, pada waktu kita merasa sulit, pasti tetap alhamdulillah. Saya berkali-kali menceritakan, berkali-kali. Ban, umpamanya ban motor bocor. Kita kan merasa sulit. Waduh lah kok bocor. Lah kok nambal di mola sewu iki. Nambal di mola sewu sak nggih. Apa sepuluh. Umpamanya begitu. Tapi kalau kita tahu skenario ternyata Allah menyelamatkan kita dari kecelakaan di depan seandainya ban kita nggak bocor. Kita alhamdulillah tuh Bapak Ibu. Dan itu kejadiannya di berbagai macam kehidupan, tidak hanya ban bocor. Nah, contoh yang paling sederhana lagi. Kita ini kalau mau bangun subuh, itu janjinya ya apa tuh Bapak Ibu? Tapi kan kita percaya bahwa sholat subuh tenanan akan mengantarkan kita pada ridho Allah. Maka kita mau. Banyak juga, umpamanya, nuwun sewu yang agak mendalam. Uang kita nggak banyak, tapi itu mungkin ada skenario yang itu menyelamatkan kita. Umpamanya duitnya akeh, makme akeh, coklatnya akeh, es krimnya akeh, bar ngoten, napa kena kakean es krim lorone napa. Lah umpamanya begitu. Nah, niku skenario. Nggih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Niki saya kutipkan dari tafsir Lataiful Isyarah yang ditulis oleh Imam Al-Qusairi. Niki kita baca, saya baca ini coba dirasakan. Karena memang memahami ini harus pakai rasa selain akal kita. Niki Imam Al-Qusairi menulis seperti ini. In syakartum la azidannakum min in'ami wa ikrami. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat dan kemuliaanku padamu. Bapak Ibu, nek jenengan kita semua ada orang terkenal, katakanlah, oke, sama-sama sing terkenal itu A, itu terkenal banget. Lalu kemudian di depan banyak orang itu muji kita, seneng betul atau menghargai kita, seneng betul kita, seneng toh. Nah, kalau kita itu bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat dan kemuliaanku kepadamu. Kita akan diberi kemuliaan oleh Allah. Tetapi wa in kafartum bi ihsani la u'adzibannakumul yauma bimtihani. Tetapi jika kamu mengingkari kebaikanku, pasti aku akan menghukummu hari ini dengan ujianku. Ini hikmah 74. Hikmah 73 kemarin membahas tentang kalau orang tidak bisa menghadap kepada Allah dengan kebaikan Allah, maka diseret dengan rantai ujian, kan ngoten nggih? Masih ingat nggih? Nah, begitu juga kalau orang tidak bisa menghadap beribadah kepada Allah atas dasar rasa syukur, maka diseret juga dengan ujian. Dengan ujian. Biar apa? Biar tetap mau ibadah. Disadarkan seperti nuwun sewu nggih. Niki ibarat kalau kita itu tahu anak kita nakal, maunya nakal, saking nakalnya itu tiap hari mandi di sungai. Wis gak umum mandi di sungai. Sungai mriko tasih tetep banyune mboten. Maunya tiap hari mandi di sungai, nggak gelem sinau. Maka kita sebagai orang tua apa yang kita lakukan? Bahkan mungkin kalau perlu diseret tuh Bapak Ibu, anak kita. Begitu juga manusia, seperti itu. Wong kudune bersyukur, wong bersyukur itu untuk keuntungan sendiri, untuk kepentinganmu sendiri kok nggak mau, maka diseret oleh Allah dengan ujian. Nah, ujiannya apa? Banyak banyak hal, tergantung duit hilang, pis duit akeh, malah kemudian motornya rusak, mobilnya rusak, bayaran apa? Bayari lagi kan habis.
Coba kalau bersyukur itu ditambah mungkin nggih. Kalau orang lain yang tidak bersyukur menggunakan motor itu cuma 2 tahun, jenengan bisa 4 tahun, bisa 10 tahun motor atau mobilnya enak. Itu bersyukur. Wa qadan bi firaqi wa hajroni. Dan esok di akhirat itu diuji, dihukum dengan pemisahan dan pengabaian dariku. Sakit Bapak Ibu nanti. Kalau kita itu diabaikan oleh Allah nanti itu sakit benar. Orang yang di neraka itu jelas sakit. Nah, umpamanya kok kita itu masuk surga paling rendah. Yang surga yang lebih tinggi itu pada diundang oleh Allah untuk menghadap. Yang rendah boten diundang. Itu nggak sakit. Tapi cepat ditutupi ben ora pengeluh. Karena di surga ini enggak ada keluhan. Jenengan diundang oleh orang. Sampai di rumah, kita itu mau salaman saja tangannya ditampel. Betul enak tuh. Nah, kalau orang-orang yang tidak bersyukur nanti akan diabaikan. Berikutnya lain araftum wisoli la azidannakum min wujudi nawali ila syuhudi jamali wajalali. Sungguh, jika kamu mengenali kedekatanku, pasti aku akan menambahkan anugerahku kepadamu hingga kamu menyaksikan keindahan dan keagunganku. Bapak Ibu, kalau orang mengetahui kebaikan, ketampanan, kecantikan seseorang, wongnya apik, kita kan mudah untuk jatuh cinta tuh Bapak Ibu. Kalaupun tidak jatuh cinta jadi pengagum, itu idolaku. Kan begitu. Kalau seseorang itu mengenal Allah, kira-kira pencipta dari keindahan-keindahan yang seperti itu, kita lebih jatuh cinta, betul. Kita selalu ingin mendekat kepada Allah, betul. Pasti, gitu. Tetapi kalau kita itu tidak berusaha untuk mengenali kedekatan Allah pada kita, Allah tidak akan menambah anugerahnya hingga kita menyaksikan keindahan dan keagungan Allah. Yang pertama, kita harus berikhtiar mengenali Allah. Berikhtiar mengenali Allah, maka nanti kita akan dapat tambahan anugerah yang kemudian kita menyaksikan keindahan dan keagungan Allah. Saat kita menyaksikan keindahan keagungan Allah, kita pasti akan berusaha mendekat. Kita mendekat bahkan mungkin cinta Allah. Bapak Ibu, bagaimana cara mengenal Allah? Cara mengenal Allah niku secara akal adalah kita memikirkan Al-Quran. Kalau kita ada buku itu ditulis si A. Isinya macam-macam. Kita kan paling tidak mengenali penulisnya itu adalah orang desa. Umpamanya begitu. Penulisnya itu ahli ekonomi. Penulisnya itu ahli psikologi. Dari tulisannya. Nah, untuk mengenali Allah niku kan gadai buku. Nuwun sewu nggih, kita sebut buku dulu. Bukunya itu namanya Al-Qur'an. Berarti kalau kita ingin mengenali Allah, berarti kita memahami Al-Qur'an. Dengan memahami Al-Qur'an kita akan lebih mengenal Allah karena Allah yang berfirman. Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu yang maha pengasih, yang maha penyayang. Berarti Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Kalau orang memahami ini cukup diketahui atau dipikirkan, dirasakan, dan dibuktikan. Pasti jawabannya orang kalau ingin paham benar, berarti dia harus tahu, dipikirkan, dirasakan, dan dialami. Caranya begitu. Di dalam Al-Quran disebutkan nama-nama Allah.
yang menjadi Asmaul Husna. Itu kita pahami. Masa kok cuma mengerti kalau Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih. Nah, oke. Tahu itu sudah bagus. Tapi kalau kita lebih perdalam, kasih sayangnya Allah itu sampai-sampai itu tercurah pada seekor kuda yang mengangkat kakinya karena takut menginjak anak kudanya. Itu juga kasih sayang Allah. Kemudian kisah tentang kasih sayang Allah itu adalah seperti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, bahkan lebih besar. Oke, tambahan-tambahan informasi seperti itu kan menyebabkan kita lebih paham. Saat kita lebih paham, kita rasakan. Apakah memang saya pernah dikasih ani Allah oleh Allah? Apakah Ar-Rahman, Maha Kasih Allah itu sudah pernah sampai kepada saya? Dipikirkan kehidupan kita. Pasti kalau benar mikirnya akan menemukan setiap saat saya itu ternyata dikasihani oleh Allah. Loh Pak, setiap saat? Iya. Lanjenengan itu dikasih sekarang sehat itu kasih sayangnya Allah betul. Nanti. Kalau itu kita paham seperti itu, kita semakin paham dengan rasa kita, maka kita akan semakin bisa menyaksikan keindahan mengenali Allah, lalu kita menjadi seakan dekat. Lah, kan nggak mungkin Bapak Ibu kalau kita mengatakan saya dekat dengan si A loh. Tapi kalau ditanya, lah kenal nggak sih sama si A? Enggak. Kan nggak mungkin Bapak. Kalau orang dekat itu pasti kenal. Jadi mengenal dulu baru kemudian dekat. Kalau dekat akan menyaksikan keindahan dan menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bersyukur dengan cara salah satunya berikhtiar mengenali Allah dengan belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an diantaranya ngaji kayak seperti ini, ngaji akad pagi. Ngaji ini sini banyak sekali ngaji-ngaji itu. Ngaji-ngaji niku walaupun bukan ngaji tafsir, tapi itu sesungguhnya adalah nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai hadis yang kemudian menjadi ilmu pengetahuan. Wa yuqalu la in syakartum wujuhat taufiqil ibadah la azidannakum bitahqiqil iradah. Dan dikatakan jika kamu bersyukur atas pertolongan taufik dalam ibadah, pasti aku akan menambahkan dengan kesempurnaan niat dan kehendak. Bapak Ibu, kalau kita setelah selesai sholat, umpamanya begitu, ini salah satu contoh. Kita selesai sholat, lalu bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah, saya dikaruniai oleh Allah kekuatan untuk ibadah. Maka Allah akan menambahkan ketulusan niat kita dan kehendak baik kita. Tapi kalau orang setelah selesai sholat bilang begini, nek gak aku apa bisa sholat kayak gini, maka itu namanya gak bersyukur. Karena gak bersyukur, maka niatnya malah gak tulus, gak sempurna-sempurna niatnya. Kehendak baiknya semakin jarang. Oleh karenanya setelah kita melakukan kebaikan, itu diingatkan dengan kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya kayak begini juga ngaji gitu. Ya, kita harus sadar bahwasanya kalau Allah tidak memberikan kita kekuatan, tidak mungkin kita bisa ngaji. Kita syukuri itu. Dan saat kita syukur, insya Allah akan Allah berikan niat kita semakin baik dan kehendak untuk kebaikan juga semakin banyak, semakin rapat gitu. Wa yuqalu la in syakartum syuhudal mukafi la azidannakum bi syuhudi awsafi. Dan dikatakan jika kamu bersyukur atas kecukupan anugerahku, pasti aku akan menambahkan dengan kesadaran atau musyahadah sifat-sifatku. Jadi kita hendaknya merasa
kecukupan anugerah. Anugerah-anugerah oleh Allah yang diberikan oleh Allah. Kalau secara sederhana kita tanyakan, anugerahnya Allah yang diberikan kepada kita sesungguhnya sudah cukup nopo mboten? Jawabannya sudah. Itu kita syukuri. Saat kita syukuri, pasti kita akan nanti semakin sadar betapa sifat-sifat Allah yang di antaranya wujud kita bakok mukhalafatul lil hawadisi. Kita akan tahu sak dunia Bapak Ibu, sak alam semesta, galaksi itu berjuta-juta mungkin. Bintang itu berjuta-juta. Niku sing nyukupi sinten nek mboten Gusti Allah. Kalau itu semuanya yang kuasa, yang nyukupi itu Allah. Mung kita loh Bapak Ibu, kita di Indonesia saja salah satu dari 290 juta orang. Kecil banget tau Bapak Ibu, kalau Allah itu berkehendak mencukupi kita nih lah ribut. Lawang lautan yang sebesar itu milik Allah. Lah kalau mencukupi kita mau kayak gini ini lah kecil banget tuh Bapak Ibu. Maka kita akan semakin paham. Ya, Allah itu memberikan dengan segala macam dalam kehidupan kita itu pasti ada hikmahnya, ada kebaikan. Lawang sak dunia sak gedene koyo ngene. Alam semesta, alam semesta sebesar ini. Allah yang punya, Allah yang menguasai, Allah yang mencukupi, yang mengaturnya. Lah cuma diri kita, gak duit-duit aja kok bingungnya banget. Umpamanya begitu. Sebetulnya Allah kalau mau mencukupi berarti ada hikmah di balik itu. Mengapa kok karepku dulu itu nikah sama Krisdayanti gak keturutan? Umpamanya yang umpamanya bapak dulu pernah cita-cita menikah sama Krisdayanti. Kok gak keturutan? Itu ada hikmahnya. Mengapa kok dulu saya itu pinginnya apa mobil Harley Davidson kok gak keturutan? Pernah kepingin Harley Davidson buat teman? Umpamanya begitu, kita punya keinginan-keinginan yang nggak keturutan. Itu sebetulnya adalah pelajaran, pendidikan dari Allah kepada kita semuanya. Tinggal cari hikmahnya. Dan itu sudah kita diajari oleh tetua-tetua kita, mbah-mbah kita dulu. Ono apa-apa itu mesti alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak panen itu lho alhamdulillah, Bapak. Oke. Saged. Alhamdulillah tanahnya orang rusak. Sing rusak wong jagunge wong nek begitu. Niki pengenalan terhadap keagungan Allah tadi nggih. Keagungan Allah umpamanya nggih, pengenalan terhadap keagungan Allah membawa seorang kepada kedekatan, ketenangan dan kebahagiaan hakiki. Wong punya pangeran seagung itu. Orang punya dekengan pusat, bu pusat itu ndi? Dekengan mau dekengane tentara apa piye gitu kan. Kita itu punya dekengan Gusti Allah. Cuma nopo Bapak Ibu, kita itu belum merasa nyata dekengan Allah. Karena apa yang nggak tahu. Nanti balik-balik kalau saya kembalikan kita hidup itu dihidupkan oleh Allah, diberi kesehatan. Semua itu berarti dekengan kita itu Gusti. Apalagi kalau jenengan sudah masuk yang disebut sebagai wali-wali Allah. Ada orang nggak senang dengan jenengan aja, nanti bisa jadi orang yang nggak senang itu ditutui sama pasukan-pasukannya Gusti Allah yang tersebar di dunia. Loh Pak, kalau begitu mengapa kok Palestina nggak menang-menang? Ya sekali lagi ini baru ujian. Ujian-ujian untuk membuktikan siapa yang betul-betul berpihak dengan Palestina atau enggak. Pun pernah nyumbang kagem Palestina derek. Seket-seket tamu ngoten lho. Umpamanya. Wa yuqalu la in syakartum sunufal in'ami la azidannakum bi syuhudi ikrami summa ila syuhudi iqdar. Dan dikatakan jika kamu bersyukur atas jenis-jenis nikmatku, pasti aku akan menambahkannya dengan kesadaran akan kemuliaanku. Lalu menuju kesadaran akan keberanian dan kekuasaan.
Syuhudul ikram itu menyadari bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan dan kemuliaan. Sedangkan syuhudul iqdam menyadari bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Ini ilustrasinya. Pada awalnya seorang hamba memulai perjalanan spiritualnya taqarrub ilallah dengan cara yang sederhana namun mendalam. Ia mulai bersyukur dengan nikmat-nikmat fisik. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sawahku wis pitu, alhamdulillah omaku wis telu, maunya begitu. Ini kita syukuri nikmat-nikmat fisik yang terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ia merenungkan makanan yang ia makan, minuman yang ia minum, dan kesehatan yang ia rasakan setiap hari. Ia menyadari bahwa semua ini adalah anugerah dari Allah yang diberikan tanpa syarat dan tanpa batas. Punya jasa apa kita itu kepada Allah kok diberi kehidupan ini? Ini maksudnya tanpa syarat dan tanpa batas. Dengan rasa syukur yang tulus, kemudian ia mengucapkan Alhamdulillah. Rasa syukur yang tulus, bukan cuma mengucap Alhamdulillah. Ada rasa syukur yang tulus. Ia mengucapkan Alhamdulillah untuk setiap karunia kecil yang sering kali diabaikan oleh orang lain. Alhamdulillah. Berkali-kali Alhamdulillah. Aku kok urip nang Plumbon ternyata enak banget. Alhamdulillah, aku kok duwe kanca sing jenenge Pak Ishak. Alhamdulillah, aku kok duwe tangga sing jenenge Pak Rohmat umumnya. Alhamdulillah. Lah sering kali tuh Bapak Ibu kita itu punya kenikmatan, punya tangga api, mboten pernah disyukuri toh. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya punya istri yang tidak neko-neko. Alhamdulillah saya punya suami yang tidak pernah kalau malam pergi ke bar. Kan enten tuh Bapak Ibu. Orang-orang begitu enten. Alhamdulillah meskipun duitku itu mung 100 juta, ternyata sawahku sing ono sing 10 miliar umpamane begitu. Niku dinikmati semuanya. Dinikmati sehingga kita bisa bersyukur dengan benar-benar. Sampun disimpen tok. Duit-duit disimpan terus. Sehingga tidak pernah bersyukur. Noleh kok gak tambah-tambah ya. Ngono wae. Ngecek pun banking. Kok noleh gak tambah-tambah. Ngecek Shopee Pay ya gak tambah-tambah. Karena apa? Gak kita nikmati. Akhirnya kita itu terus inginnya mengumpul-ngumpulkan terus. Dinikmati punya uang nih Bapak Ibu. Ya di antaranya kenikmatannya itu nek ngasih sedekah ke orang kan hati kita bahagia. Kita makan alhamdulillah aku bisa minum es krim sing regane sak cup itu 50.000. Enten nggih Bapak Ibu nih. Nah, niki larang-larang ya es krim 50.000 Mas. Padahal nek es tung-tung itu zamannya kita kecil itu. Iku ya wis enak. Ini berikutnya, namun syukur itu tidak berhenti pada tingkat materi. Saat ia semakin mendalami makna syukur, ia mulai naik ke level spiritual yang lebih tinggi, semakin dekat pada Allah. Ia menyadari bahwa semua nikmat yang ia terima, baik yang tampak maupun yang tidak, berasal dari kemuliaan Allah atau ikram. Ia mulai melihat bahwa di balik setiap nikmat ada kasih sayang Allah yang tak terhingga. Bahwa di balik setiap nikmat ada kasih sayang Allah yang tak terhingga. Ia merenungkan nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ia menyadari bahwa Allah bukan hanya memberikan nikmat, tetapi juga menjaga dan melimpahkan rahmatnya kepada seluruh makhluk tanpa diskriminasi. Sing kafir mau tasik dikasih, Hindu kasih saya. Kesadaran ini membawa hamba tersebut untuk semakin mencintai Allah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ini pasti nih kalau semakin terpesona kepada Allah, semakin menyerahkan diri, itu namanya tawakal. Itu namanya muslim. Muslim niku menyerahkan diri pada Allah. Yang biasanya oleh khotib sering dibaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah
haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, keadaan Islam atau berserah diri pada Allah. Ini prosesnya begini, ini orang bisa menyerahkan diri pada Allah. Ketika ia terus melangkah dalam perjalanan takorub atau mendekatkan diri pada Allah, cahaya kesadaran mulai membimbingnya menuju tahap yang lebih tinggi lagi, yang mulai menyadari kekuasaan Allah atau yang namanya ikdam tadi, yang mutlak atas segala sesuatu. Kekuasaan Allah itu mutlak atas segala sesuatu. Mutlak, Bapak Ibu. Mutlak itu Allah itu kalau mau kun fayakun tadi. Sing gak setuju presiden nek Gusti Allah berkehendak, nggih boten saged nolak. Napa maneh cuma gunung lautan, ini nggak bisa nolak. Ia merenungkan bagaimana alam semesta bergerak sesuai dengan aturan Allah, bagaimana bumi, langit, dan seluruh isinya tunduk pada kehendaknya. Ia menyadari bahwa Allah adalah Al-Qawiyyu, yang maha kuasa, yang memiliki kekuatan tanpa batas, dan Al-Malik yang maha mengatur, yang mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Kesadaran seperti ini membuatnya semakin merasa kecil di hadapan keagungan Allah, namun juga semakin dekat dengan Allah. Sama seperti tadi, galaksi sakmono kae sing ngatur Gusti Allah, kuasa Gusti Allah. Kita cilik-cilik tenan. Nek enten dele niku kan cilik. Dibagi pinten ngoten nggih, kita niku lebih kecil di hadapan, di antara alam semesta di hadapan Allah. Apalagi kok cuma menyelesaikan permasalahan kita itu kecil kan. Ya coba kita banyak orang sering nggak dekat dengan Allah, jadi memang bingung mawon. Nyari solusi dari Allah, aku ndonga akeh kok ora kabul, dungane salah. Nah, dungane salah niku enten mboten, Bapak? Dungane salah. Di antaranya orang yang berdoa salah niku masih ada di hatinya kekuatan. Kalau orang niku sudah bisa meletakkan dirinya, ya Allah, nek mboten jenengan niku mboten saged. Niku Allah tolong. Seperti coba jenengan rasakan dan bayangkan. Rasulullah niku cuma dengan para sahabat 313 mau melawan 1000 orang perang Badar. Niku nek mboten tawakal. Wis pokoke ndonga nang Gusti Allah, njaluk. Akhirnya menang ta Bapak Ibu. Tapi pada waktu perang perang Yarmuk napa perang Khaibar niku. Kula lupa nama perangnya. Niku umat Islam pun di Madinah pun banyak pasukannya. Sampai terus kemudian banyak pasukan itu, pasukannya Rasulullah niku ngeten iki. Wah, akeh kok. Menang ini mesti. Malah kalah Bapak Ibu. Disadarkan oleh Allah, kemenangan itu bukan karena kekuatanmu, akehmu, jumlahmu, tapi karena aku tolong kamu. Setelah disadarkan seperti itu melalui Rasulullah, akhirnya menang. Kita juga begitu. Kalau doa kok masih ada kekuatan diri, masih punya aturan-aturan, nek betulnya baru sakit ya. Lah iki menyerah niku nggih pasrah insyaallah. Insyaallah akan dikabulkan. Dengan setiap langkah dalam perjalanan ini, hamba tersebut merasakan tambahan nikmat yang luar biasa. Awalnya, ia hanya bersyukur atas hal-hal yang bersifat fisik. Kemudian ia menyadari bahwa semua itu adalah manifestasi dari kemuliaan Allah. Akhirnya ia mencapai puncak kesadaran akan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Di setiap tahap, ia semakin merasakan kedekatan dengan Allah yang membawa kepada ketenangan, kebahagiaan, dan cinta kepada Allah yang mendalam. Titik. Niki nek boten dipun boten rampung niki pun nggih. Tangi. Niki akhir kutipan. Itu tadi yang atas tidak saya baca semua, yang dari tafsir Imam Al-Qusairi. Kita lanjut penjelasan atau syarah al-hikamnya dari Asy'arqawi. Wa kufronuha
Wa adamu syukriha mujibun diri zawaliha. Dan mengingkari nikmat serta tidak mensyukurinya akan menyebabkan hilangnya nikmat tersebut. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Lengkapnya Qurannya, lengkapnya Ar-Ra'd 11 ini bunyinya seperti ini. Manusia, setiap manusia itu ada malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Jadi malaikat, selain malaikat Raqib dan Atid yang bagian nyatat itu Bapak Ibu, kita itu juga punya malaikat penjaga. Bahasa Inggrisnya apa kayak yang biasa angel ini kalau kan tadi film-film bareng. Eh, Kita itu punya angel, malaikat penjaga. Setiap orang, ini pun dinas, bagi setiap manusia itu ada penjaga. Nah, tetapi kan berikutnya begini, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ya. Sekarang niku Bapak Ibu, penjaga itu akan semakin kuat kalau kita mengikuti arahan-arahan penjaga atau Bapak Ibu. Tapi penjaga itu kalau sering kita remehkan, berarti kan lama-lama ini dijogo kok diremehke. Ini ki manusia. Kira-kira malaikat kalau sering kita remehkan, waktu ini subuh, sholat. Pokoknya gitu malaikatnya gugah. Kita digugah, dibangunkan oleh malaikat. Terus kita abaikan. Nah, lama-lama pengabaian terhadap peringatan-peringatan yang dari malaikat penjaga itu, maka itu akan menyebabkan semakin lemah suara itu kita dengar. Semakin lemah, semakin lemah. Nah, ini kan sering dipakai dalil untuk orang harus kerja keras kan ya. Tapi kalau kita baca lengkap itu juga mempunyai makna yang seperti itu tadi. Jadi kalau semakin kita itu berbuat baik, maka kita akan semakin nyaring mendengar suara malaikat penjaga kita. Di sana ono marah bahayan, nggak usah lewat dalan nang kono. Sampai seperti itu nanti Bapak Ibu. Tidak usah ditawari investasi sebulan dapat 10%. Oh, yang cerita itu, yang mengajak itu, oh ceritanya detail, kita sampai percaya, akal kita. Tapi kalau malaikat penjaganya bilang, kalau kita sering mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan malaikat penjaga, maka kita akan masih nyaring itu. Itu tipu loh. Investasi kayak gitu itu tipu. Pokoknya gitu. Nah, kalau sering kita dengarkan itu. Contoh yang paling sederhana Bapak Ibu, dan ini pernah saya sampaikan sebetulnya. Saat jenengan melewati sebuah pohon, bunga di pohon, kekeringan, sudah mulai layu. Jenengan, nurani jenengan bilang seperti apa? Si kudune tak sirami bunga itu. Betul Bapak Ibu? Itu termasuk kalau diibaratkan seperti ini, itulah suara malaikat penjaga kita. Kita dengarkan. Ini kok waktu ini duitku rotok akeh ya. Tak sodakoh infak nang al mutati. Kita abaikan atau kita turuti? Ya itu tadi seperti kita mau nyiram bunga itu atau enggak. Nah itulah malaikat-malaikat penjaga. Nah, sayangnya Bapak Ibu, malaikat penjaga ini punya musuh. Musuhnya setan. Setan itu kalau malaikat penjaga niku bilang menasehati kita itu kenceng, setan ini kenceng Bapak Ibu. Ojo, ngoten niku. Ora usah salat, gak ono wong ngerti. Wis, turu wae terus subuh. Engko kan metu teko omah kan kaya-kaya wis salat subuh. Padahal loro, umpamanya begitu. Pak, Bu, kok koyok film sih? Loh, ini kita tenang Tante Bapak, ini Al-Qur'an. Malaikat penjaga benar-benar ada. Cuma kadang-kadang orang niku memahaminya macam-macam. Saking macam-macamnya enten nuwun sewu. Enten sing ngomong sedulur papat lima pacar.
Ya sebetulnya ini. Nggih. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an mboten enten sedulur papat lima wajar. Ngeten niki ngaten. Mungkin dulu para ulama yang pernah membahas itu dasarnya ini. Cuma krono karo wong Jawa ya saya sebut bae. Sedulur papat lima wajar. Napa kakang adi, kakang kawa adi hari-hari kan ngoten. Sing nang ngarep kakang sing nang mburi adi. Umumnya begitu. Tapi jelas Ar-Ra'du 11. Diinget-inget Bapak Ibu. Malaikat penjaga dalilnya Quran surat Ar-Ra'du 11. Ai idza ghayyaru ma bi anfusihim minat ta'ati wa yasyukrun ni'am ghayyarallahu ma minhu minal ihsani wal karam. Yaitu jika mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka berupa ketaatan yang merupakan bentuk syukur atas nikmat, maka Allah akan mengubah apa yang berasal dari Allah berupa kebaikan dan kemurahannya. Iki. Jadi mengubah apa yang ada dalam diri mereka berupa ketaatan. Awalnya sergap sholat, kemudian gak sergap sholat. Kenal umur SMA, kenal konco kono kini kono kini malah tambah lali sholat. Karo wong tuane semakin wani malah. Yeah. Maka kenikmatan akan dirubah yang harusnya sudah baik-baik saja. Okay. Intinya ketaatan ini adalah merupakan bentuk syukur atas nikmat. Jadi syukur kepada Allah tidak hanya sekedar sedekah, tapi ketaatan-ketaatan yang lain. Wasyukru imma bil qalbi. Syukur itu bisa dilakukan dengan hati. Bi anta'lama anna ni'ama kullaha minallahi ta'ala, yaitu dengan mengetahui bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Syukur dengan hati itu mengakui bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa minallah. An-Nahl 53. Allah berfirman, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu semuanya dari Allah. Ini Al-Quran. Wa imma bilisan bi antatahaddatsa bi nikmatillah, atau syukur dengan lisan, yaitu dengan menceritakan nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah cerita nang tanggane. Tapi mboten pamer, tapi rasa syukur yang itu tadi, yang kolbi itu didulukan. Kalau kolbi kita bersyukur dengan hati, kita itu dengan tulus bahwa semua kenikmatan dari Allah. Kemudian kalau cerita ke tetangga, akhirnya bukan pamer, tapi betul-betul takatus bin nikmah. Yuk tak jajan ke bakso yuk. Nah, ngoten umpamane. Bakso wis gak populer saat ini. Napa sing populer? Es krim. Ima bilisan deh. Qala ta'ala sabun. Eh, wa imma bilisan bi anta takaddasa. Dalilnya qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ad-duha 11. Allah berfirman, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu sebut-sebutkan atau disampaikan. Wa imma bil jawarik, bersyukur juga bisa dengan anggota tubuh, bi antasrifaha fi ta'atillah, yaitu dengan menggunakannya untuk mentaati Allah, watak kufaha ammala yurdihi, dan menahan anggota tubuh dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Jadi bersyukur dengan anggota tubuh itu adalah menggunakan tubuh ini untuk mentaati Allah dan menahan tubuh ini dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين سبقت لهم الحسنى وزيادة اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا على ذكرك
وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.